cara mengelola akun bisnis kita di Tokopedia atau di Shopee ya, atau juga bisa di marketplace lainnya. Semoga ibu-ibu semua sehat sore ini. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Kalau di tempat saya, semoga di tempat ibu-ibu sekalian cerah juga ya. Setelah kemarin hampir dari siang sampai malam diguyur hujan. Semoga hujannya merupakan rahmat dari Allah ya. Apapun, walaupun hujan angin ya, hujan petir gitu ya, itu semua semoga malah membuat kita semakin banyak berdoa ya, karena ketika waktu hujan itu ada salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik, tidak berpanjang kata, narasumber sudah siap untuk menyampaikan materi. Silahkan Ibu Nur Laila, atau saya akrabnya dipanggil Mbak Ella, untuk menyampaikan materinya sore ini. Semoga berkenan ya ibu-ibu sekalian. Silahkan menyimak. Monggo Mbak Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak sekali nikmat Islam, nikmat iman, terutama nikmat sehat dan waktu luang yang insya Allah kita bisa berkumpul lagi di sini dalam webinar Hikari Parenting School. Insya Allah di sini saya berkesempatan untuk mengisi materi ini. Salawat serta salam kita panjatkan pada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, pada sahabatnya, pada keluarganya, pada kita yang insya Allah yang mengikutinya sampai akhir zaman. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena sedikit banyak terlambat, maaf banyak. Ya tadi ada sedikit kendala. Insya Allah kita bisa mulai ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tim Hikari Parenting School yang beri kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ini yang mungkin banyak sekali yang lebih ahli dari saya, tapi insya Allah sedikit ilmu dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah saya mau ini ya, sebentar. Izin share screen ya. Share screen-nya sudah bisa. Sudah terlihat ya? Belum Mbak Ella? Oh, belum.
Apa mungkin dari saya ya? Oh, boleh. Ini sudah. Coba sekali lagi deh. Sudah? Belum bisa. Belum terlihat. Belum muncul, Mbak. Jual beli mengalami perkembangan juga gitu. Jadi jual beli barang dengan uang, sistem jual beli yang sekarang ini berkembang lebih modern lagi gitu. Jadi karena ada era digital, era perkembangan zaman, maka jual beli tidak hanya barang dengan uang saja, tapi dengan sistem online sekarang gitu ya. Penggunaan teknologi modern seperti komputer atau HP sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan gitu. Di era digital ini semakin banyak ya transaksi perdagangan yang melalui dunia online gitu ya, dunia via internet, via online, sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi ruang dan waktu gitu. Jadi kapan saja, di mana saja, yang kalau misalnya dulu kita beli harus datang ke toko, harus datang ke tempat, ke pusat pembelanjaan terbesar atau segala macam. Jadi kita hanya duduk diam di rumah dengan bantuan HP, Android segala macamnya, kita langsung bisa gitu bertransaksi jual beli. Nah, dengan era kemudahan ini, insya Allah kita bisa manfaatkan ya. Dan salah satu marketplace yang berkembang sangat sangat pesat dan banyak digunakan yaitu Shopee dan Tokopedia gitu ya. Ya, lanjut. Dan kita juga mungkin sudah tidak asing ya dengan Shopee dan Tokopedia yang banyak memberi kemudahan dalam membeli barang ataupun menjual barang gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Alhamdulillahirrahmanirrahim, halallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Insya Allah jual beli online juga hukumnya insya Allah diperbolehkan ya, halal gitu. Selagi memang tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya, tidak ada unsur-unsur kecurangan, tidak ada unsur-unsur yang zalim segala macamnya, insya Allah itu halal untuk dilakukan. Dan jual beli online itu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya tuh hukumnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Seperti tadi ya, tidak boleh dalamnya terhadap unsur-unsur haram seperti riba, gharar, penipuan, bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamar, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya. Transaksi jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan ya, berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Ya, lanjut. Ya, insya Allah tadi sudah dijelaskan. Lanjut lagi, insya Allah. Dan akad yang di dalam hukum jual beli online itu ya tadi ya,
akad salam, yaitu merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas. Jual beli online dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang memang dibutuhkan atau tidak unsur taudir, dan ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan menerima, ada hak untuk pembeli membatalkan atau menerima jika barang tidak terima itu tidak sesuai pesanan, dan juga sesuai dengan skema jual beli. Sekarang masuk intinya ya, insyaallah. Mungkin banyak juga yang di sini yang sudah paham dengan Shopee dan Tokopedia, dan mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa kita saling sharing ya di sini, insyaallah. Ya di sini kita hanya ini kan 2 aja ya, Shopee dan Tokopedia. Gimana sih cara bikin toko online di Shopee dan Tokopedia? Ya silakan, insyaallah. Yang pertama yang dilakukan pastinya registrasi akun Shopee ya. Kalau misalnya sudah punya, insya Allah tidak ada hambatan. Seperti biasa ya, bisa daftar melalui telepon, melalui Google, Gmail, atau yang Facebook atau yang lainnya. Setelah kita registrasi, kita atur dulu pengaturan akunnya, kita isi dulu dengan detail karena kita sebagai penjual maka harus lebih detail lagi gitu, tidak asal gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan ini semuanya, insya Allah berkaitan. Profil saya, alamat juga harus jelas, rekening bank juga kita harus jelas. Nanti mungkin masuk ini ya, langsung actionnya nanti di HP ya, nanti saya buka ininya. Lanjut, setelah profil akun kita terisi dengan detail, kita upload produk. Nah, upload produk itu untuk yang newbie, untuk yang masih baru, yang belum upload produk sama sekali. Nah, ini di sini ada pilih mulai jual ya, bisa kelihatan ya. Yang saya kotakan itu ada mulai jual. Nah, mulai jual nanti sebenarnya masuk ya ke ini, ke daftar lagi sebagai penjual gitu. Baru setelah itu upload produk. Nah, setelah mungkin ya mungkin di HP ya. Bisa di ini ya. Kita langsung coba nih ya. Yang akun satu lagi bisa dijadikan ini. Mau share screen di HP ya. Oke. Sudah ya Mbak, sudah dijadikan co-host. Gambar seperti orang. Kita klik saya di bawah paling kanan ya. Lalu ada tanda seperti gear di atas. Nah, itu pengaturan profilnya kita, pengaturan profilnya diisi dulu semuanya. Nama itu kalau yang penting itu username itu
tidak bisa dirubah-rubah, hanya sekali saja dirubah gitu. Kalau nama toko bisa kapan saja kita rubah, tapi yang namanya username itu hanya satu kali dirubah. Profil ini profil toko ya. Profil toko bisa dibuat semenarik mungkin, sebagai misalnya selamat datang atau kata sambutan atau penjelasan detail tentang toko kita tuh seperti apa gitu ya. Lalu kita simpan. Dan semuanya diisi, insya Allah sudah paham ya. Profil sudah diisi. Setelah profil diisi, baru karena yang tadi ya mulai jual, karena saya sudah ada produk, tidak ada lagi mulai jual. Yang belum ada produk ya seperti tadi yang di share tadi ya, mulai jual di bawah ini, di tengah-tengah sini ada mulai jual, diklik. Kalau yang sudah, bentar. Kalau yang sudah, di sini di atas kiri atas ada bacaan toko saya. Klik toko saya. Tambahkan produk baru. Kelihatan ya, tambahkan produk baru. Nah, di sini tambah foto. Tambah foto ini saya ambil dari galeri atau ambil foto atau dari Instagram. Nama produk. Tips nama produk, pakai huruf besar semua, pakai kapital semua agar bisa terbaca. Dan nama produk ini sebagai tips untuk barang kita bisa muncul di Shopee, salah satunya adalah optimasi judul. Judul produk kita harus benar-benar unik dan benar-benar menarik gitu. Misalnya, yang sudah saya buat ya, sebentar. Seperti ini nama produknya. VCO SR12 Virgin Coconut Oil, ampuh, kaya manfaat, dan sebagai imun booster. Nah, ini deskripsi produknya seperti ini. Agak panjang ya untuk apa sih manfaat VCO itu. Lalu apa aja kandungannya, segala macam ya. Lalu penjelasan toko itu meyakinkan bahwa kita tokonya tidak penipuan, segala macam. Lalu proses pick up segala macam, itu harus jelas gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita sebagai reseller atau dropshipper itu lebih mudah lagi karena foto-foto produk sudah disediakan di pusat gitu ya. Kita tinggal upload saja, tidak perlu susah-susah untuk buat sendiri, untuk mendesain sendiri. Jadi yang berprofesi sebagai reseller atau dropshipper yang insya Allah bisa memudahkan gitu. Nah, di sini kategorinya sesuai dengan produk kita ya. Mereknya bisa dicari di sini. Merek produk kita apa. Masa penyimpanan produk itu berapa lama. Ada yang 1 bulan, 2 bulan. Atau pilihan isi sendiri, maksudnya yang lebih dari 24 bulan.
formulasinya bisa dipilih ya, minyak, krim, atau gel, atau selain itu, pilihan isi sendiri kita tuliskan. Berat produk ini penting ya untuk nanti pengiriman. Sekilo itu masuk berapa barang gitu, berapa buah produk. Ingredient ini komposisi produk itu apa ya? Ukuran per produk, berapa ukurannya per satu botol itu. Nah, ini variasi. Nah, karena variasinya VCO, maka minyak, maka ukurannya adalah mili ya. Kalau misalnya baju ya, misalnya baju. Kita ubah aja, awalnya ini tadi size S misalnya. Kalau untuk yang ya gitu. Nah, sebelumnya juga ada variasi misalnya warna. Variasi warna. Itu ya. Dan lain-lain. Selesai. Variasi. Nah, harga itu sesuai dengan variasi tadi gitu. Variasi 60 mili itu harga berapa kita isi di sini. Ya. Kita isi di sini stoknya, stok berapa karena kebetulan dropshipper misalnya kira-kira stoknya di pusat ada di agen atau di pusat sekitar berapa gitu. Kondisi baru. Kalau misalnya yang kita jual adalah barang second, maka pernah dipakai ya pilihannya. Ongkos kirim seperti tadi ya, ini berat produk yang paling atas ini harus diisi gitu. Saya kira-kira berat produknya adalah 300 gram. Nah, ini ukuran paket juga harus diisi. Ukuran paket kira-kira berapa senti? Untuk satu botol misalnya kira-kira saja ya. Misalnya seperti itu. Nah, kita simpan. Karena ini baru di-update tadi, jadi masih ditinjau sama Shopee. Nah, ditinjau di sini ada keterangan informasi tidak lengkap. Nah, nanti tinggal di ini lagi ya, rinci apa yang tidak lengkap. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, seperti ini kalau sudah jadi. Jadi ya tadi judul harus sebaiknya, bukan harus sih, sebaiknya dengan huruf kapital gitu ya, dan dibuat semenarik mungkin, dan kalau perlu di ini survei kata kunci gitu. Kita kata kunci apa nih yang benar-benar menarik dan benar-benar laku terjual gitu. Nah, di
Shopee sendiri untuk agar produk kita muncul di galeri Shopee. Nah, kita ada di sampingnya ubah ini ada titik 3 kecil ya. Kita klik di situ. Nah, di sini saya sudah naikkan. Ada bacaan di bawah hapus itu naikkan produk. Setiap 4 jam sekali itu Shopee memberikan fitur naikkan produk maksimal 5 produk. Maksimal 5 produk. Nah, jadi kita punya kesempatan gitu ya untuk memunculkan produk kita di galerinya Shopee gitu. Ya. Setelah kita upload produk, tentunya kita harus promosikan toko kita. Untuk minimal ke teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, bahwa kita punya toko, bahwa kita punya produk, agar mereka mampir ke toko kita, ya kesempatan untuk mendapat pelanggan lebih ini gitu ya, lebih besar. Nah, di sini ada ini ya, misalnya sudah ada yang beli, sudah ada penjualan, di sini ada penghasilan saya berapa gitu ya. Penilaian toko, performa toko, kesehatan toko, semuanya sini Shopee sudah sediakan gitu ya. Nah, berdasarkan tadi yang saya cari-cari tentang penjualan Shopee, kalau bisa kita untuk akun sebagai pembeli dan akun sebagai penjual itu berbeda. Maksudnya untuk sebagai penjual, kalau bisa sih baru gitu, jangan memakai akun yang lama. Karena apa? Kalau misalnya akun yang lama, kita sebagai pembeli kan pastinya sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Misalnya 5 tahun, 3 tahun. Nah, pas kita pakai untuk menjual barang, maka seperti ini nih. Maka ini udah 3 tahun misalnya, saya sudah 3 tahun bergabung, sudah 3 tahun ya, tapi penilaiannya belum ada, penjualannya belum ada gitu misalnya gitu. Nah, ini kan jadi wah, jadi pembeli agak ragu gitu. Berbeda misalnya kita baru gabung 5 bulan, tapi sudah ada yang beli 1, 2 atau 10, misalnya 10 penjualan, terus performanya juga bagus gitu. Jadi kan lebih menarik gitu untuk pembeli berkunjung dan membeli barang kita gitu. Seperti itu. Sampai di sini yang untuk Shopee ada pertanyaan, mungkin nanti beralih ke yang Tokopedia. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan ya. Yuk, silakan Ibu-ibu. Mbak Ella mungkin dari saya ya, tanya sedikit. Iya, silakan. Boleh, Mbak Ella? Halo. Iya, silakan, Bu Nuning. Iya, silakan Bu Nuning. Iya, saya pernah bikin akun Tokopedia ya. Tapi ya gitu, satu akun sama akun penjual sama akun pembeli. Terus lama nggak di-upgrade lagi gitu, nggak di-update gitu maksudnya.
Itu berarti gimana ya kalau di Tokopedia, apa dulu saya pas daftar itu kayaknya nggak serumit kayak di Shopee ya? Atau gimana tuh Mbak Ella? Ini belum ke Tokopedia ya ini ya Mbak Ella ya, baru yang Shopee aja ya? Iya, belum. Ya, maksudnya gimana? Akun Tokopedia sudah nggak bisa diakses lagi atau gimana, Bu Nuning? Kalau yang masalah tadi akun toko itu harus yang sebaiknya yang baru, itu pilihan saja sih sebenarnya. Cuma tadi gambaran saja kalau misalnya untuk lebih menarik minat pembeli, maka sebaiknya dibuat akun baru untuk toko sendiri, untuk menjual barang gitu sebenarnya. Pakai akun lama juga tidak masalah. Sebenarnya nggak masalah, cuma ya itu salah satu untuk apa namanya istilahnya penilaian toko gitu istilahnya ya. Seperti tadi kan akun lama saya kan sudah tiga tahun, tapi tidak ada penjualan misalnya gitu. Padahal saya punya sebaiknya ya gitu pakai akun baru, ya seakan kita toko baru gitu. Kalau toko baru kan, oh ya toko baru wajar belum ada penjualan seperti itu Bu Nining. Ini saya ada pertanyaan titipan, kalau boleh. Silahkan. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara menentukan judul barang yang mudah dicari oleh pembeli? Ya itu tadi kita harus survei ini ya kata kunci ini yang kata kunci tadi kan kalau misalnya kita misalnya bukan asal-asalan, biasanya kan umumnya cuma virgin coconut oil, cuma sebatas itu aja ya, virgin coconut oil 250 ml SR12 misalnya, virgin coconut oil SR12 dengan ukuran saja gitu 250 ml. Nah di bawahnya kan harga segala macam. Nah kita buat ya tadi sebenarnya yang tadi gitu ya, virgin coconut oil ampuh istilahnya ampuh kaya manfaat gitu kan. Setelah kita tahu ya virgin coconut banyak manfaatnya. Nah, kita pakai kata-kata itu loh, ampuh, kaya manfaat dan sebagai imun booster gitu kan. Sekarang kan marak nih kasus COVID segala macam. Nah, banyak penelitian kan menyarankan, ada salah satunya yang menyarankan memakai VCO gitu ya. Nah, itu juga jadi jual gitu. Jadi daya jual gitu. Dengan kita mencantumkan itu di judul, maka nanti setiap orang imun booster, dia klik imun booster ya kita muncul barang kita gitu, produk kita gitu. Atau misalnya apa, pakaian misalnya hijab, apa nih yang khasnya dia apa gitu, yang benar-benar yang jadi daya tarik untuk membeli itu apa gitu, apa motifnya kah, atau apa namanya sih yang banyak orang ada gitu, apa bahannya gitu, hanya yang adem misalnya kayak gitu kan, adem murah gitu, hijab adem murah laris gitu. Nah itu judulnya, dan jangan lupa pakai huruf besar semua gitu. Oke. Untuk surveinya sendiri, apa perlu di Google atau ada aplikasi khusus yang disarankan Mbak Ella? Atau sesuai apa tren saat itu aja? Iya, itu juga bisa. Kemarin lihat
Sebentar. Itu termasuk optimasi Shopee ya. Termasuk optimasi Shopee. Nanti mungkin lebih mendalam lagi ya kalau yang itu ya. Untuk materinya gitu. Oke. Ya, sekarang ke Tokopedia mungkin ya. Nah, sebentar. Untuk yang Shopee di sini banyak ya fitur promosi dari Shopee yang sudah disediakan. Misalnya voucher, promo toko, iklan Shopee, paket diskon, dan promo ongkir atau gratis ongkir. Insya Allah, kalau misalnya kita ikut gratis ongkir di Shopee, kalau misalnya ini ada ketentuan sih berapa persennya admin gitu ya. Cuma tidak sebesar nanti kalau penjualan kita sudah di atas 100 produk gitu. Nah, itu biaya adminnya berbeda lagi gitu. Jadi untuk yang kita di bawah 100 itu masih dibilang masih sedikit gitu ya biaya adminnya. Jadi masih apalagi kalau kita ya ya seperti itu. Bisa ke ini lagi tadi yang apa? Dilanjut aja mungkin ya, Mbak Ella. Yang Tokopedia sekarang ya, insya Allah. Ya, silakan. Oke. Oke, silakan, Mbak. Oh ya, sebentar. Ya, kita masuk ke Tokopedia ya. Di samping kanan atas ada garis 3. Setelah diklik, kita klik dulu ya. Setelah tentunya kan awalnya kita buka akun ya. Insya Allah sudah dianggap sudah masuk akun. Sama mungkin seperti tadi ya, seperti di Shopee. Kita klik menu. Di beranda kita menu ya itu ya. Garis 3. Lalu buka toko gratis. Nah, klik buka toko gratis. Nah, seperti tadi, masukkan info toko. Sama seperti tadi ya. Namanya, nama tokonya, nama domain itu yang bisa kalau kita share link, itu yang muncul gitu. Nama domain tokopedia.com. Lokasinya juga diisi. Nah, tokonya sudah jadi.
sudah selesai ya ini slide? Oh, ya, sudah 12. Sekarang yang HP ya, Afwan. Mbak Gaya, bisa di HP. Oke. Oh, udah deh kayaknya. Untuk yang Shopee mungkin ada dari peserta yang lebih paham, yang tadi yang cari kata kunci, bisa di-share, bisa saling sharing di sini, silahkan. Atau ada yang mau menambahkan hal-hal yang terkait dengan Shopee, silahkan. Yang di HP sudah? Oke, silakan. Ya, sini ya. Kita klik titik 3 di atas. Nah, karena saya sudah daftar, sudah isi nama toko. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lihat tokonya. Sama mungkin ya, kita tambah produk sama seperti yang tadi, detailnya, foto produk. Detail produk, deskripsi produk, dan detail pengiriman sama seperti tadi ya. Nah, untuk yang setelah kita ada penjualan, ya, untuk di Shopee atau di Tokopedia sama saja ya. Misalnya kita punya produk sendiri, berarti alamat tokonya itu alamat rumah kita, gitu, alamat toko kita. Tapi kalau misalnya kita sebagai dropshipper atau sebagai reseller, maka alamatnya itu adalah alamat supplier kita atau distributor kita gitu. Jadi nanti barangnya itu dari sana gitu, bukan kita yang ngurusin gitu. Jadi alamatnya itu alamat toko di sana. Jadi untuk estimasi harga ini juga ongkos kirim juga gitu. Harga kita yang kenapa? Ada pertanyaan ya? Iya, ada pertanyaan di kolom chat. Oh ya. Oh, dari Mbak Ivi ya, ada ya. Assalamualaikum, setelah step di atas dilakukan, bagaimana tips untuk mendapatkan banyak bintang agar produk kita punya trust dari pembeli? Nah, kalau bintang itu kan dari penjualan ya. Nah, sebelum kita penjualan kita ini dulu apa? Kita banyak follower dulu toko kita, saling follow juga bisa ya. Misalnya di grup Hikari Parenting School kita
sama-sama share link Shopee, nah kita sama-sama follow. Nah, semakin banyak followers toko kita, nah maka semakin performa toko kita juga semakin baik, kita semakin bagus. Seperti itu. Dan sama seperti optimasi yang lain, misalnya optimasi Facebook, Instagram. Nah, kita kan harus banyak action di situ kan ya. Harus saling follow, harus saling komentar, harus aktif gitu istilahnya. Tidak hanya berharap kita yang di-follow, tapi kita juga harus follow back gitu kan. Kita harus mengikuti banyak toko-toko yang lain gitu. Nah, misalnya saya menjual produk skincare. Nah, kita lihat toko yang paling banyak bagus performanya, kita cari misalnya di Shopee ya. Nah, kita lihat tuh pengunjungnya atau pengikutnya sudah ribuan atau mungkin lebih dari ribuan, ratusan ribu gitu. Nah, kita follow aja nggak apa-apa, kita follow tuh satu-satu. Yang memfollow toko kosmetik atau yang berhubungan dengan toko kita, nggak apa-apa, kita follow saja. Gitu. Jadi ada harapan salah satu dari mereka ngintip atau berkunjung gitu ke toko kita gitu. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama followersnya, tingkatkan followersnya. Yang kedua, untuk bintang, ya kita perbanyak produk di toko kita, upload produk sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kita banyak jenis produk, ya sudah, kita cari produk yang kira-kira lagi booming, apa yang kira-kira lagi viral apa gitu. Nah, kita coba munculkan produk itu gitu. Jadi untuk nanti seperti tadi naikkan produk juga, kita ambil kesempatan itu naikkan produk. Kalau di Tokopedia namanya apa ya, sebentar. Tokopedia juga sama, ada yang fit itu ya. Di Tokopedia juga sama, ada kalau di Shopee naikkan produk, kalau di Tokped ada namanya fitur fit di Tokopedia ya. Ini tip maksimalkan fitur fit di Tokopedia. Yang pertama itu unggah konten secara rutin di feed tokomu, pastikan kontenmu menarik. Lalu bagikan link konten profil Tokopedia ke berbagai medsos untuk mendapatkan followers sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, semakin aktif posting, konten kita akan semakin dilihat banyak pengunjung gitu. Peluang untuk mendapatkan followers juga semakin tinggi. Dengan banyaknya followers yang mengikuti update toko, semakin tinggi juga kesempatan produknya dilihat, disukai, dan dibeli. Cara post konten feed, buka akun Tokopedia dan klik feed yang ada tepat di sebelah home. Sebentar. Di sebelah home ada feed, bisa ya, kelihatan ya. Di sebelah home ada feed, ada tulisan feed. Nah, dibuka. Lalu klik tanda plus untuk membuat postingan baru. Lalu klik allow atau izinkan. Yang ketiga, pilih gambar konten yang ingin kamu post dengan klik salah satu gambar. Kamu juga bisa klik icon carousel untuk menampilkan banyak gambar seperti di Instagram ya. Setelah itu pilih maksimal 5 gambar. Kita juga bisa melampirkan produk jualan di gambar. Klik tag produk atau klik gambar, pilih produk yang relevan dengan gambar, harga dan link produk sudah tampil. Tulis caption yang menarik.
mencakup deskripsi. Setelah itu klik post. Konten sudah dapat dilihat oleh pengunjung feed. Nah, itu. Jadi masing-masing marketplace sudah ada fitur untuk gimana sih produk atau produk yang ada di toko kita tuh naik gitu. Ya. Ini fitur gratis dari masing-masing marketplace, jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Lalu penuning. Oh ya, kalau jualan online itu harga kita yang naikkan atau mereka yang up? Maksudnya kita sebagai reseller, Bu Nuning? Sebagai penjual. Maksudnya yang di up itu barangnya dari mana? Kalau masalah harga, kalau misalnya barang kita dari sesama toko Shopee, misalnya kita ngambil dari yang seller yang paling banyak gitu, pengunjungnya banyak, lalu murah juga tapi sudah banyak penjualan. Nah, kita bisa misalnya ambil barang dari dia, kita jual lagi di toko. Nah, kita tambahin sesuai keinginan kita harganya gitu. Yang penting menutup ini ya, harga modal, seperti itu aja. Kalau barang kita sendiri, Mbak? Barang kita sendiri ya harga kita tentukan sendiri. Ya, yang untuk pasti ke mereka gitu gimana? Ada berapa persen gitu kan masuk ke mereka gitu ya? Atau gimana? Kalau untuk di Shopee atau di Tokped, kalau kita tidak menggunakan fitur seperti gratis ongkir dan lain-lainnya, itu kita gratis, nggak kena admin. Tapi kalau misalnya kita untuk istilahnya lebih banyak menarik minat beli di toko kita kan aktifkan produk gratis ongkir ya. Nah, sebagai gambaran aja nih, misalnya di Shopee untuk kategori, nah kan ada kategorinya, dan maaf sekali ini file materinya tidak lengkap, maaf sekali. Untuk di Shopee misalnya untuk kecantikan nih, kecantikan itu termasuk kategori B dan D misalnya, dan di situ udah ada presentasinya. Nah, kalau kita masuk ke gratis ongkir, berarti kita kena admin sebesar 3%, seperti itu. 3% itu untuk yang penjualan produknya di bawah 100 atau sama dengan 100. Lebih dari 100, biaya adminnya lebih besar lagi, ditambah 3% itu ditambah misalnya 1,7% atau 2% sampai 2,5%, seperti itu gambarannya ya. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak pakai fitur gratis ongkir atau apa namanya, yang di Shopee yang flash sale ya, flash sale segala macam, itu kita nggak kena admin. Atau nanti Shopee-nya sendiri setelah barang itu terjual, nanti transfer ke kitanya itu ya sesuai dengan, misalnya kita tidak tahu nih berapa sih potongannya, ya itu sudah dipotong sama Shopee. Jadi Shopee transfer ke rekening kita sebagai penjual, nggak bisa dilihat di situ gitu berapa terpotongnya. Begitu. Ada lagi? Atau mungkin yang lain mau menambahkan? Yuk silahkan ibu-ibu yang lain yang mau buka toko, buka lapak. Ya itu ada dari Mbak Evi ya.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Ivi. Bagaimana membuat link Shopee melalui TikTok? Wah, ini up to date nih, Bu Ivi. Berarti masuk akun TikToknya dulu ya, Bu Ivi ya? Kita mungkin ada bahasan yang lebih mendalam nanti TikTok Shop. Saya juga belum terlalu paham. Paham sedikit tapi belum terlalu mendalami. Nah, ya seperti itu. Kan jadi melalui TikTok, dari TikTok disambung ke Shopee gitu ya, Bu ya? Artinya sih itu maksudnya. Iya, berarti kita harus masuk ke akun TikTok Shop-nya dulu, lalu nanti di situ kan ada ininya ya, ada share-nya atau gimana, atau memasukkan link Shopee-nya di situ. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, sepertinya sudah cukup nih. Nanti yang mau tanya-tanya bisa di grup. Mbak Ella, mungkin bisa kasih penutup? Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah bisa yang lebih detail lagi tentang Shopee, tentang optimasi Shopee, mungkin lain kali ya kita bahas. Dan insya Allah kita bisa nanti di grup saling ini ya, kita buat daftar ini yang bersedia saja misalnya gitu ya, untuk meningkatkan performa toko kita bisa saling follow toko kita. Silahkan bisa admin grupnya nanti difasilitasi atau ini perlu atau tidak gitu ya, nanti saya izin dulu perlu atau tidak. Kalau misalnya perlu ya silahkan dibuat, kita jadi bisa saling follow akun Shopee dan Tokopedia untuk meningkatkan grup. Ya, insyaallah sebenarnya di Shopee itu banyak ya materi-materi edukasi tentang penjualan gitu ya. Nanti di akun toko kita itu di bawah, yang paling bawahnya itu ada gitu ya, ada seperti di bawah ini ya, di bawah yang tadi ya, yang saldo penjual, di paling bawahnya itu ada pusat edukasi penjual. Nah, pusat edukasi penjual ini banyak sekali materi-materi atau yang berhubungan dengan manajemen toko, untuk maksimalkan penjualan juga ada. Nah, bisa dipelajari nanti. Dan di Shopee Seller juga banyak gitu ya materi-materi yang menunjang, insya Allah. Karena mohon maaf sekali karena persiapannya kurang, jadi untuk materi-materi itu belum, saya juga newbie dan sama-sama belajar. Insya Allah kita sama-sama sharing di sini. Yang kurang insya Allah bisa ditambahkan nanti di grup ya. Ada yang lebih ahli mungkin dari saya, silahkan di-share di grup. Lebih kurangnya, bismillahirrahmanirrahim, saya akhiri. Jazakillah khairan jaza untuk semua peserta dan semua panitia. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua terima kasih banyak sudah hadir. Bila ada salah-salah kata atau apa, itu semua datangnya dari diri kami pribadi, yang benar itu hanya milik Allah semata. Terima kasih semua teman-teman. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.